Tim gabungan Polresta Jambi menggerebek sebuah lokasi yang diduga selama ini menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di kota Jambi. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Padahal Teddy Minahasa baru ditetapkan sebagai Kepala Polda Jawa Timur menggantikan Niko Afinta. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014, tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih narkoba. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun non-sintetis yang memiliki efek penurunan kesadaran atau halusinasi yang berlebihan dan membuat orang menjadi pemakainya memiliki ketergantungan atau kecanduan. Nah, apa sih yang termasuk ke dalam obat narkotika? Yaitu seperti contohnya heroin, kokain, opium, ganja, dan cinte, dan lain sebagainya. Nah, golongan narkotika ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab seseorang bisa menjadi kecanduan narkoba. Saya ringkas menjadi sedikit ya, karena yang aslinya itu banyak. Penyebab pertama adalah rasa pengen tahu atau penasaran. Banyak pemberitaan mengenai narkoba bisa memicu rasa penasaran seseorang terhadap efek penggunaan obat terlarang ini. Selain itu juga banyak yang menggunakan narkoba untuk meningkatkan hormon dopamin yang bisa membuat perasaan bahagia. Namun pecandu narkoba tidak hanya menyadari berbagai efek negatif yang bisa terjadi, bahkan penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib. Nah, untuk poin yang kedua tidak lagi adalah pergaulan yang bebas. Yang dimaksud dengan pergaulan yang bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan aturan yang ada, baik norma agama, norma kesusilaan, maupun aturan hukum. Pergaulan yang bebas dapat diartikan sebagai jalanan pertemanan yang bersifat lepas atau tidak terikat. Poin yang ketiga adalah kurangnya akses terhadap pendidikan. Nah, penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi karena seseorang kurang mendapatkan ilmu pendidikan atau informasi mengenai bahayanya narkoba. Untuk itu, kita sebagai masyarakat jangan ragu untuk menerima atau menyebarkan informasi yang mengenai dampak dan buruknya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena sering kita jumpai, kita dapat ditipu muslihat oleh orang lain yang ujarnya pakai narkoba dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Dampak negatifnya seseorang jika memakai narkoba, yang pertama adalah kesehatan fisik seperti rusaknya jantung, pola makan yang tidak beraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesehatan mental seperti gelisah, cemas, dan takut, dan lain-lainnya. Karena kalau dijelaskan lebih panjang lagi. Di sini saya akan menjelaskan juga, maka dari itu langkah untuk mengatasi kecanduan narkoba itu dengan 3M. Yang pertama adalah mempunyai niat atau tekad untuk berhenti. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang mempunyai dampak buruk terhadap dirinya. Yang ketiga, mempunyai kesibukan yang bermanfaat seperti kerja atau apalah itu. Kesimpulan yang kita dapat adalah jauhi narkoba karena narkoba dapat merusak masa depan dan generasi muda. Oleh karena itu, kalangan pelajar sebagai penerus bangsa harus diselamatkan dari ancaman bahaya narkoba. Sumber daya manusia berlandaskan ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan pendidikan moral dan agama. Narkoba bukan solusi, melainkan penghancur masa depan. Jauhi narkoba, hidup sehat bahagia. Temukan kebahagiaan dalam aktivitas positif, berkumpul dengan teman-teman yang saling mendukung, dan terus mengejar cita-cita. Salam Pancasila. Saya Nadi Pali Azhar Sardiansa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2409532. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.